Satu-satunya orang yang bisa membawa dia ke sini adalah Fernandes. Siap-siap kalah, pretty boy. Siang itu telapak tangan Dominic melayang sangat keras di pipi Blade. Dominic sangat mengamuk karena Blade terus menunda tugas yang dia berikan sejak lama, yaitu Blade seharusnya membuat Axel benar-benar berpihak pada Casarius, atau Blade harus segera menyingkirkan Axel. Bukan hanya tidur sementara overdosis obat penenang seperti sekarang, namun Blade seharusnya mengirimkan Axel ke alam lain. Bagi Dominic, lebih baik kehilangan satu cucu kandung yang mengalir darahnya daripada mereka harus hidup dalam keadaan was-was. Axel akan menceritakan pada Cassandra tentang apa yang diketahuinya, terutama keberadaan Daniel yang selama ini di penjara. Maaf Nyonya, tapi kalau kemungkinan terburuk itu harus kita hadapi, satu-satunya orang yang bisa membawa dia atau Axel ke berpihak ke kita adalah Fernandes. Dan saya sedang mengusahakan agar Fata Fernandes menjauh dari Arya Mohan. Tolong bantu saya agar Nyonya Cassandra dan Axel tidak bertemu dulu. Nah, ini adalah jawaban Blade atas kemurkaan si Nyonya tua. Blade masih ingin berusaha mencari kemungkinan sekecil apapun untuk bisa menyelamatkan Axel, karena bagi Blade hanya Axel lah satu-satunya orang yang ia sayangi, dan membuat Blade masih merasa dirinya sebagai manusia yang punya sedikit hati nurani. Namun untuk misinya kali ini, rencana Blade sangat licik, penuh intrik. Bener-bener guys, Blade ini kayaknya lebih cocok jadi cucunya Dominic. Axel, kalau lo sudah sadar, temui gue di tempat biasa. Gue perlu lo, gue dalam bahaya. Nah, ini adalah ketikan pesan chat dari Blade untuk Axel. Bingung kan? Padahal Blade adalah pelaku yang telah mencampurkan obat penenang dalam dosis yang cukup banyak di makanan Axel. Maksudnya tuh guys, Blade tahu kondisi Axel masih seperti pangeran tidur yang lemah gak berdaya di ranjangnya. Namun pesan chat ini menandakan Blade sudah tahu sebentar lagi Axel akan segera siuman. Lalu Axel akan mengecek HP-nya, dan Blade sangat tahu bagaimana besarnya rasa peduli Axel pada Blade. Jadi kalau nanti Axel membaca pesannya, dipastikan dong Axel gak akan peduli keadaan yang masih lemah itu, dan Axel akan segera bangkit untuk menyelamatkan Blade yang dikira beneran dalam bahaya. Kemudian ya, siang itu juga Blade melanjutkan intrik licik dalam misinya dengan sengaja nungguin Fata sepulang sekolah. Kebetulan Zara udah memilih pulang duluan naik Gojek, maka Blade jadi punya kesempatan menantang cowok yang egonya sangat tinggi tersebut. Muka lo masih menggenaskan untuk diajak bertanding. Mulusin dulu deh, pretty boy. Gimana kalau kita balapan mobil aja? Gue pengen tahu anak kesayangan Fernandes bisa sehebat apa sih tanpa nama besar keluarganya. Ledekan dari Blade jelas membuat adrenalin Fata makin memuncak. Kekalahan 2 kali kemarin aja masih membuatnya enggak tenang. Sekarang dirinya disebut cantik, disebut anak laki-laki, bahkan sampai nyenggol nama keluarganya. Seakan Fata emang hanya anak remaja yang gak berguna kecuali nama Fernandes di belakang namanya. Maka dengan wajah garang, Fata siap bertanding apapun cara yang Blade inginkan. Pastinya Blade sudah menyiapkan rencana juga sarana dengan sangat sempurna. Siang itu pancing ego si anak manja dengan balapan mobil yang telah disiapkan, dan juga siap memberikan imbalan hadiah yang sulit ditolak. Kalau gue menang, lo turutin semua perkataan gue tanpa bantahan. Begitupun kalau lo yang menang, gue nurut sama lo apapun, ujar Blade. Dan sesuai dugaan yang sudah terbaca sangat jelas, si anak laki-laki berwajah cantik itu emang masih sangat kebocah-bocahan. Keinginan menangnya sangat kuat dipadu dengan rasa ego yang sangat tinggi. Alhasil balapan yang cukup menegangkan dengan hasil akhir Fata Fernandes harus kembali menyandang gelar pecundang untuk ketiga kalinya. Temuin gue jam 7 malam nanti. Gue share lokasinya. Temui gue apapun yang terjadi, atau lo cuma cowok cantik yang gak punya nyali. Ini permintaan hadiah dari Blade karena lagi-lagi berhasil mengalahkan Fata.
Di momen ini guys, keduanya berdiri sangat dekat, saling tatap dengan aura yang sangat penuh adrenalin. Fata yang memanas karena terus kalah dari perempuan, sedangkan Blade yang makin semangat mengaduk-ngaduk egonya Fata, dan dipastikan rencananya akan berjalan dengan sempurna. Nah guys, masalahnya kan nanti sore adalah launchingnya zona bakat. Tadi aja di sekolah Slay Queen sudah mengirimkan postingan video pembukaan ke platform mereka. Vio Vania pun sudah mengkonfirmasi jadwal dan lokasi acaranya. Harusnya sebagai CEO Fata muncul di sana. Namun kekalahan barusan mewajibkan Fata harus tunduk pada perintah majikan mungil di hadapannya. Ditambah tiap kalimat dari Blade terus membuat Fata terpancing untuk memberikan sebuah pembuktian. Gak jelas deh ya, apa sih yang ingin Fata buktikan. Yang jelas tuh posisi mereka sangat dekat, terus saling tatap. Ini sih bisa-bisa baik Fata dan Blade akan terus sulit melupakan satu sama lain, karena aura kedekatan mereka sangat berbeda dengan yang lain. Oke guys, mari kita prediksi nanti ya jam 7 malam. Fata akan memilih bertemu dengan Blade sesuai dengan lokasi yang telah diberikan. Ironisnya nih, pas banget momennya launching zona bakat dengan anggota pentingnya yang sedang pada problematik. Harry, pemimpinnya, sedang kesepian, ditinggal tunangan ke Jepang. Ditambah, pikiran Harry teralihkan untuk segera masuk ke sistem Kasarius. Sementara William dan Vio pun sedang bermasalah nih di hubungan mereka, karena Vio yang tertekan merasa kecewa setelah tahu ternyata selama ini William dan Harry terus mengalah untuknya. Sementara Fata dan Zara tahu sendirilah hubungan mereka harus dingin dan pura-pura. Ditambah fokus Zara teralihkan dengan rencana bisnis barunya dengan Ken. Sedangkan Cantika dengan karakter toksiknya. Nah, hanya Vania nih yang tanpa ekspresi, yang lumayan tenang pikirannya. Entah deh akan bagaimana dan di mana acara launching zona bakat nanti. Yang jelas nih guys, nanti jam 7 malam sang CEO startup justru sedang bertemu Blade. Tanpa Fata mau berpikir, menganalisa ataupun mau menyadarin dirinya sudah masuk ke dalam jebakan intrik yang licik antek Kasarius. Dan ada kemungkinan nanti akan seperti siasat yang Blade rencanakan, yaitu munculnya Excel yang datang dengan tegang, masih lemah pula karena khawatir emang Blade dalam bahaya, seperti pesan chat yang dikirimkan Blade sebelumnya. Masih belum jelas apa sih perannya Fata Fernandes di sini. Bagaimana bisa keberadaan Fata akan membuat Excel berbalik dari berpihak Alferic dan langsung berpihak pada Kasarius seperti yang diinginkan Dominic. Jelas ya, ini sih benar-benar siasat licik yang masih enggak jelas. Satunya jalan. When did